Kementerian Agama, Kemenak, RI merespons kegaduhan media sosial tentang upaya reformasi tafsir ayat Al-Quran. Di mana dalam tafsir Kemenak RI, surat Al-Araf turut mengutip kitab-kitab agama samawi lainnya, yang kemudian diprotes oleh TikTokers Elia Miron. Seperti diketahui, media sosial TikTok dihebohkan dengan pernyataan Elia Miron yang membahas tafsir ayat Injil dalam Al-Quran. Dalam video yang diunggah di akun TikToknya, Elia Miron meminta agar Kemenak RI melakukan reformasi terhadap ayat-ayat Injil tersebut dalam tafsir Al-Quran. Pernyataan ini mendapatkan beragam komentar dari netizen. Seorang perempuan Muslim, lewat akun Nisrina Ghaniem juga menegaskan bahwa tafsir kitab suci agama Islam memang sudah lama dan tetap tidak berubah. Elia Miron saat ini tengah menjadi perhatian di media sosial TikTok. Dia memiliki lebih dari 283.000 pengikut. Elia Miron terkenal sebagai sosok yang berani dan tegas dalam menyuarakan pendapatnya, meskipun kontroversial. Dalam salah satu video TikToknya, Elia Miron meminta Kemenak RI mereformasi berkaitan dengan tafsir Al-Quran pada surat Al-Araf ayat 157 yang dibuat Kemenak RI. Ia menegaskan bahwa yang ia kritik adalah tafsir Kemenak soal ayat tersebut, bukan ayat di dalam Al-Quran. Salah memahami berkaitan dengan surat terbuka saya kepada Kementerian Agama mengenai ayat-ayat Injil di mana beliau menyimpulkan bahwa saya meminta untuk mereformasikan kitab suci mereka. Hal ini pun merupakan kesalahan dari daya tangkap, ujar Elia Miron. Menurutnya, yang dia maksud adalah reformasi berkaitan dengan tafsir Al-Quran yang mengutip kitab Injil. Keyakinan kami tidak digunakan untuk mendukung tafsir keyakinan lain. Karena bagaimanapun ayat-ayat Injil dalam kekristenan hanya dimengerti oleh kami sendiri, katanya. Merespons surat terbuka Elia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Dr. Hawawan Juanedi MA, saat diwawancara di Magelang, Jumat, 24 November 2023 menjelaskan bahwa terkait penafsiran Al-Quran, sebenarnya sejak dulu merupakan tradisi para ahli kitab agama. Tafsir Al-Quran oleh Kemenak memang sebagian ada yang mengutip dari Perjanjian Baru. Itu sudah tradisi sejak lama. Dalam Islam itu namanya metodologi Israeliat yang berarti berita-berita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, jelasnya. Kemenak Islam ini menafsir Perjanjian Baru berdasarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Tapi, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam ini adalah orang-orang yang mengerti Alkitab? Tentu saja tidak. Dalam pandangan kami yang mengerti Alkitab, tidak akan keluar dari Kristen dan masuk Islam. Orang-orang yang masuk Islam ini buta dengan Alkitab dan tidak seharusnya Kemenak Islam menafsir Alkitab berdasarkan orang-orang yang buta Alkitab. Bagaimana jika kami juga melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan cara berpikir Kemenak Islam ini? Para ulama Islam yang masuk Kristen boleh menafsir Al-Quran karena mereka membawakan berita-berita tentang Islam yang dipelajari selama beragama Islam. Lalu dari Israeliat ini, lanjut Wawan Junaidi, juga telah melalui diskusi panjang melibatkan para tokoh agama dan ahli kitab. Ahli-ahli kitab itu tentu saja dari kitab-kitab Samawi. Jadi teknik kutip dari metodologi Israeliat ini adalah hal yang sangat biasa. Dari dulu sampai sekarang juga tidak ada masalah, ungkapnya. Wawan Junaidi juga berharap masyarakat di era terbuka saat ini lebih berhati-hati dan menahan diri bila mengangkat tentang isu keagamaan. Pasalnya, dalam moderasi beragama yang terpenting adalah saling menghargai apapun bentuknya. Jangan sedikit-dikit menilai buruk lalu diluapkan di media sosial. Padahal si akun TikTok ini kan dia bukan ahli sejarah, bukan ahli kitab. Bisa jadi justru tidak tahu sejarah panjangnya. Tapi tiba-tiba menanggapi penafsiran Al-Quran. Ini kan buru-buru namanya, kata Junaidi. Umat Islam bisa menafsir Alkitab melibatkan para tokoh agama dan ahli kitab. Dari mana tokoh agama dan ahli kitab itu? Dari orang Kristen yang masuk Islam atau dari ahli kitab yang masih Kristen? Jika ada ahli kitab yang masih Kristen mendukung Islam maka dia bukan ahli kitab dan pasti penipu dan penyesat karena ajaran gelap dalam Islam tidak bisa bersatu dengan ajaran Yesus. Wawan Junaidi ingin agar saling menghargai dalam beragama. Tapi menafsir Alkitab secara sembarangan dan menafsir Alkitab untuk mendukung Islam adalah bentuk dari tidak menghargai kitab suci umat Kristen.
Kemenak Islam sudah melanggar undang-undang dan melakukan penistaan agama. Kami sebagai ahli sejarah dan ahli kitab menilai yang dilakukan Kemenak Islam adalah tindakan buruk dan tidak terpuji. Setidak-tidaknya Elia Miron lebih mengerti Alkitab dibandingkan dengan umat Islam termasuk Kemenak Islam. Dan sepantasnya tafsir Al-Quran jangan menafsir Alkitab untuk mendukung Islam. Dan umat Kristen berhak untuk meluruskan tindakan buruk dan tidak terpuji Kemenak Islam yang menafsir Alkitab dengan salah dan menyesatkan. Mestinya, sebelum melayangkan kritik, apalagi meminta reformasi tafsir Al-Quran, harusnya Elia melakukan konsultasi dulu kepada para ahli kitab. Makanya semangat moderasi beragama ini juga untuk edukasi bahwa sebelum mengeluarkan statement sebaiknya konfirmasikan dulu dengan ahlinya. Jangan terburu-buru yang akhirnya menimbulkan multitafsir dan kegaduhan di masyarakat, tandas Wawan Junaedi. Elia Miron belajar Alkitab dari mana? Tentu saja dari ahli sejarah dan ahli kitab sehingga ia berhak mengkritik Kemenak Islam yang menafsir Alkitab dengan salah. Bukan hanya Elia, tapi semua umat Kristen yang mengerti Alkitab juga berhak mengkritik Kemenak Islam. Kami berharap agar Kemenak Islam tidak lagi menafsir Alkitab untuk mendukung Islam, apalagi salah menafsir Alkitab. Kalian bukan ahli kitab dan kalian melanggar undang-undang walaupun kalian dipastikan tidak mendapatkan hukuman ketika melanggar undang-undang penistaan agama, karena undang-undang itu hanya berlaku untuk agama non-Islam. Dan Kemenak adalah Menteri Agama untuk Islam walaupun ada staf Kristen. Kami melihat Kemenak Islam tetap membenarkan tindakannya menggunakan ayat-ayat Alkitab dalam tafsir Al-Quran. Kemenak Islam menafsirkan Alkitab dengan sembarangan, berarti menyimpangkan ajaran Alkitab untuk membenarkan Al-Quran. Apakah agama non-Islam boleh melakukan hal yang sama? Undang-undang penistaan agama akan menjadi senjata untuk membela Islam. Apologet Kristen akan terus meluruskan Alkitab yang disesatkan oleh siapapun, termasuk Kemenak Islam. Sekaligus membuat perbandingan dengan ajaran Islam sesuai fakta dan sejarah atau dengan membacakan Al-Quran dan hadits Islam tanpa menafsir ajaran Islam. Jika umat Islam tersakiti dan marah karena apologet Kristen mengungkapkan fakta dan data, berarti ada yang salah dengan ajaran Islam. Sebagai bangsa yang mengedepankan semangat moderasi beragama, seharusnya umat Islam bersikap dewasa ketika menerima fakta dan data. Muslim harus mempelajari dan menilai ajaran agamanya sebelum menyalahkan ajaran agama lain. Dan untuk Presiden Jokowi yang sebentar lagi berakhir masa jabatannya, tepatilah janjinya untuk menghapus SKB 2 Menteri. Jika tidak mampu menepati, jangan membuat janji. Jadilah pemerintahan yang berjiwa kebangsaan yang fokus pada rakyatnya bukan keagamaan, karena pemerintahan yang fokus pada agama cenderung memihak agama yang dianutnya.